Selamat malam pemirsa, kami kembali menyapa Anda dalam program Berita Maluku Antarnusa edisi Rabu 23 November 2016. Berita-berita penting seputar Maluku telah kami siapkan untuk Anda. Dan seperti biasa sebelum kami sampaikan berita selengkapnya, inilah cuplikan berita utama. Penyidik Reskrimsus Polda Maluku gelar perkara kasus dugaan penistaan agama lewat media sosial. Pansus DPRD rekomendasikan pemegang saham Bank Maluku diperiksa. Pemirsa, itulah berita utama Maluku Antarnusa malam ini. Saya Jakia Papalia, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, aparat Polres Ambon menangkap seorang pemuda karena diduga melakukan penistaan agama lewat akun media sosial miliknya. Pelaku diamankan Selasa siang kemarin. Siang tadi dilakukan gelar perkara oleh Direktorat Reskrimsus Polda Maluku. Satuan Intelkam Polres Ambon Selasa siang menciduk AT, pemilik akun Facebook atas nama Bravo Marquez di kawasan Galala, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Penangkapan pemuda 19 tahun ini setelah polisi menerima laporan dari Batko HMI Ambon atas tulisan provokasi bernuansa sara yang ditulis pelaku. Polisi langsung menggiring pelaku ke kantor Direktorat Reskrimsus Polda Maluku di kawasan Mangga 2 Ambon untuk menjalani pemeriksaan. Kami lebih cenderung bahwa yang paling tepat justru di Undang-Undang ITE karena dia menggunakan media sosial, bukan diucapkan langsung. Dia tersangka, seterusnya kita tetapkan sebagai tersangka. Dugaan tindak pidana informasi transaksi elektronik. Begitu. Kontennya, isinya memang ada nuansa itu, tapi pasal yang dipersangkakan adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE-nya. Akun milik AT menjadi perbincangan di media sosial di kalangan warga Kota Ambon dan Maluku. Statusnya yang diunggah Senin malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Timur langsung dikecam warga Maluku dari berbagai komunitas. Untuk meredam emosi warga, akun milik AT kini telah dinonaktifkan pihak kepolisian. Rabu siang penyidik melakukan gelar perkara di ruang Ditreskrimsus bidang cyber dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, Yaya Wamnebo dan Nike Papalia tersangka kasus penipuan dan penggelapan hak atas tanah di Namlea mempraperadilankan Polda Maluku di Pengadilan Negeri Ambon. Gugatan pra-peradilan itu terkait penetapan keduanya sebagai tersangka oleh penyidik Polda Maluku. Perlawanan penetapan tersangka terhadap Yaya Wamnebo dan Nika Papalia oleh Polda Maluku berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon pagi tadi. Sidang pagi tadi dipimpin Hakim Tunggal Heri Setiabudi dengan agenda pemeriksaan saksi ahli Juan Rico Titahelu. Titahelu dalam kesaksiannya menyatakan penetapan tersangka oleh termohon harus memiliki 2 alat bukti yang cukup berdasarkan ketentuan KUHP. Apabila penetapan tersangka tanpa didasarkan 2 alat bukti, maka penetapan tersangka cacat hukum dan patut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon. Titahelu menyebutkan proses penangkapan dan penahanan seseorang harus disertai surat penangkapan. Hal itu berdasarkan pasal 18 ayat 1 KUHP yang ditunjukkan langsung kepada yang disangkakan. Selain itu, penetapan tersangka harus melalui proses penyelidikan. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan besok masih dengan agenda pemeriksaan saksi dari termohon Polda Maluku. Fani Letahid melaporkan. Pemirsa, Pansus DPRD merekomendasikan pemeriksaan terhadap pemegang saham yang namanya disebut-sebut terkait dengan kasus pembelian tanah dan gedung kantor Bank Maluku di Surabaya. Hasil kerja Pansus akan diparipurnakan besok. Berbagai rekomendasi itu selanjutnya akan diserahkan kepada seluruh penegak hukum termasuk KPK dan para pemegang saham.
Ketua DPRD Maluku yang juga Ketua Pansus Kasus Bank Maluku, Edwin Huai, mengatakan Pansus telah menyelesaikan pembahasan final kasus Bank Maluku, baik kasus pembelian tanah dan gedung kantor di Surabaya maupun repo saham. Hasil kerja Pansus itu akan diparipurnakan besok. Ada beberapa hal yang direkomendasikan, diantaranya mendesak aparat penegak hukum memeriksa seluruh nama yang disebut-sebut terkait dengan kasus-kasus itu. Para pemegang saham pun harus diperiksa jika terkait dengan kasus tersebut. Dan dalam butir-butir rekomendasi, kami mendukung proses hukum yang sementara dilakukan oleh pihak kejaksaan. Yang kedua, kami juga berharap adalah agar semua pihak, siapapun dia yang terlibat dalam persoalan Bank Maluku, yang nama-namanya sudah didapatkan dalam tingkat penyelidikan maupun penyidikan, itu harus bisa dimintai keterangan oleh pihak penyidik. Semua pihak harus ditindaklanjuti. Dan yang kedua, dari sisi aspek manajemen, DPRD mendesak agar supaya bisa segera dilakukan suatu rapat umum pemegang saham dalam rangka untuk mengevaluasi kinerja seluruh pejabat di PT Bank Maluku. Sebelumnya media lokal ramai memberitakan dua pemegang saham yang disebut-sebut terkait dengan kasus pembelian tanah dan gedung kantor Bank Maluku di Surabaya. Mereka adalah Gubernur Maluku selaku pemegang saham pengendali dan mantan Wali Kota Ambon selaku pemegang saham. Huai menyebutkan akibat kasus repo saham Bank Maluku, Maluku Utara rugi lebih dari 230 miliar rupiah. Sementara kasus pembelian tanah dan gedung kantor cabang di Surabaya, Bank Maluku, Maluku Utara mengalami kerugian 54 miliar rupiah. Nantinya rekomendasi yang dihasilkan Pansus akan diserahkan kepada seluruh aparat penegak hukum, baik di pusat maupun di daerah, termasuk KPK dan seluruh pemegang saham. Riki Nikiulu, Bambang Yudaswara melaporkan. Rekan-rekan kami motivasi terus-menerus. Memang tidak mudah untuk merubah mindset, Pak. Tetapi kami paksa, kami ikuti terus-menerus, kami bimbing, kami bina sampai staf terendah. Jadi kami tidak cuma sekedar memerintah, tetapi kami turun ke lapangan, baik di kantor wilayah sendiri. Sebagai laboratorium kerukunan umat beragama dan perdamaian, Maluku telah menjelma menjadi miniatur Indonesia. Hal ini karena kepelbagaian masyarakatnya baik dari segi agama, suku dan adat istiadat dapat disatukan melalui bingkai kebinekaan. Degradasi jati diri masyarakatnya beberapa waktu lalu menyebabkan ketahanan dan keutuhan bangsa terancam. Namun hal tersebut dapat diantisipasi melalui benteng kearifan lokal yang dirangkum dalam kebinekaan. Sekretaris Kementerian Agama RI Nur Syam salut dengan kearifan lokal masyarakat Maluku itu. Nur Syam menegaskan melalui kebinekaan masyarakat yang mengedepankan kearifan lokal, harmoni, kebersamaan, kerukunan dan toleransi antar umat beragama senantiasa terjaga dengan baik. Satu hal yang saya rasa perlu menjadi bahan perhatian kita semua terkait dengan persoalan kerukunan, harmoni, toleransi dan sebagainya. Bahwa sesungguhnya bagi bangsa kita secara substansial itu kerukunan, harmoni dan toleransi itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jangan sampai. Nur Syam juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Maluku yang menetapkan daerah ini sebagai laboratorium kerukunan umat beragama dan perdamaian. Hal ini teraktualisasi melalui pembangunan berbagai infrastruktur yang dijadikan pusat kegiatan masing-masing umat beragama.
Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat di daerah ini yang terangkum dalam kebinekaan dengan dukungan infrastruktur pusat kegiatan masing-masing umat beragama telah menegaskan Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama dan perdamaian di tanah air. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Saya beruntung, Pak, karena Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD misalnya, Pak Sekda, itu sangat care terhadap Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa care? Misalnya kami di Dubu diberikan tanah 3 hektar. Kami pelaksanaan tugas dan fungsi, dan itu tidak cuma sekedar memberikan saja, Pak, tetapi responnya sangat cepat sekali. Nah, kalau gitu Pak Apri, nanti apa yang bisa kami bantu, bahkan Pak Gubernur sendiri, Pak. Dibangunnya jembatan kebanggaan Kota Ambon Merah Putih yang menghubungkan 2 jazirah di pulau ini telah memberikan dampak multidimensi bagi Kota Ambon. Dampak ini juga akan dirasakan masyarakat di kawasan Galala Hatiwi Kecil sebagai titik penghubung jembatan terpanjang di kawasan timur Indonesia itu. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Rijatwana PC Syarif Hadler berkeinginan kawasan di bawah jembatan Merah Putih dijadikan sebagai segitiga emas Kota Ambon. Rencananya pada kawasan segitiga emas ini akan dibangun sejumlah kafe maupun tempat-tempat hiburan musik yang dapat menampung bakat dan kreativitas seni warga kota. Kawasan ini juga bakal menjadi salah satu destinasi wisata kota untuk warga menikmati indahnya pesona Teluk Ambon dan pemandangan sunset di senja hari. Penyediaan tempat atau panggung hiburan musik untuk sejumlah kafe sejalan dengan program prioritas pasangan berakronim Paparisa Baru itu, yakni menjadikan Ambon sebagai kota musik. Calon wali kota Ambon Rijatwana Pesi menyatakan kawasan Gatik dan Teluk Ambon ini akan menjadi kawasan yang mahal nilai jualnya. Selain segitiga emas akan dibangun pula kawasan terbuka hijau yang berdekatan dengan Rumah Sakit Siloam. Rumah sakit bertaraf internasional yang juga melayani BPJS Kesehatan kini tengah dipercepatkan penyelesaiannya. Kawasan terbuka hijau ini akan dilengkapi dengan fasilitas bagi anak-anak berupa taman bermain. Dengan hadirnya berbagai fasilitas umum tersebut akan menjadikan kawasan itu semakin ramai dan terbuka berbagai peluang lapangan pekerjaan bagi warga Kota Ambon, utamanya warga Galala Hatiwi Kecil. Hal ini disampaikan Luana Pesi pada kampanye tatap muka bersama warga Gatik Selasa sore. Luana Pesi menyebutkan warga Gatik selalu mendukung Kota Ambon dalam menerima sejumlah penghargaan yang diberikan pemerintah pusat. Dirinya berharap dukungan ini juga dapat diberikan dalam pilkada nanti untuk memenangkan pasangan Rijatwana Pesi dan Syarif Hadler sebagai wali kota dan wakil wali kota periode mendatang. Warga Gatik berharap rencana perubahan yang dinyatakan pasangan kandidat itu dapat diwujudkan dalam periode kepemimpinannya jika terpilih memimpin Kota Ambon. Melkilatus Saule Sarles Bolaman melaporkan. Dan pemirsa, demikian tadi dialog singkat tentang berbagai terobosan yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Maluku bersama rekan kami Luki Supakua. Kini kita beralih ke berita selanjutnya. Eastern Fleet Quick Response bentukan Lanal Tual meringkus 3. Ambon Sehat adalah bagian dari 7 program prioritas calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Rijatwana Pesi Syarif Hadler. Guna menunjang peningkatan kesehatan warga kota, maka 1 unit mobil ambulans akan disediakan di sejumlah puskesmas di Kota Ambon yang dapat melayani masyarakat 24 jam. Hal ini diakui Rijatwana Pesi pada kampanye tatap muka bersama warga di kawasan Molen, Kelurahan Waihoka, Rabu malam. Luana Pesi menyebutkan selain pelayanan kesehatan puskesmas, Rumah Sakit Siloam akan dipercepat pembangunannya guna melayani kesehatan masyarakat di Kota Ambon. Rumah sakit ini juga melayani program BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Dengannya diharapkan seluruh masyarakat dapat mengurus BPJS Kesehatan guna mendapat pelayanan di rumah sakit bertaraf internasional itu.
pelayanan BPJS Kesehatan di rumah-rumah sakit lainnya di Kota Ambon dapat ditingkatkan. Selain program Ambon Sehat, Ambon Cerdas juga menjadi hal serius yang diperhatikan pasangan Paparisa jika menjadi wali kota dan wakil wali kota. Warnet gratis bakal diakses masyarakat untuk meningkatkan kemampuan IT. Pasalnya ke depan inovasi teknologi informasi bakal menjadi kebutuhan bagi warga di kota ini. Melkilatus Sawaule, Sarles Polaman melaporkan. Dirasakan, baru semua orang bilang. Saya mau bilang itu baru sekalian. Pasukan EFQR dibentuk untuk mengantisipasi terjadinya penyanderaan kapal di seluruh Indonesia berdasarkan laporan masyarakat maupun informasi intelijen. Berdasarkan perintah dari pimpinan TNI AL yang ditujukan kepada Pangarmatim, kemudian setiap kampanye pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Ambon Paulus Kastanya Samlat Konsina di sejumlah wilayah di kota Ambon mendapat respon positif dari warga kota. Setiap kampanye yang dilakukan pasangan pantas selalu dibanjiri ratusan warga masyarakat kota Ambon. Masyarakat ingin mendengar langsung program pro rakyat yang ditawarkan pasangan pantas jika terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022. Melihat antusiasme warga, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Ambon Jafri Taihutu mengungkapkan keyakinannya terhadap pasangan pantas yang akan menang pada Pilkada Kota Ambon 15 Februari 2017 mendatang. Keyakinan Taihutu didasari pada tingkat elektabilitas pasangan pantas yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Ini akan memperjelas kemenangan di atas kertas itu lewat kerja-kerja politik dan rate peningkatan hasil survei itu dari waktu ke waktu kami selalu mengalami lompatan-lompatan kuantum, lompatan-lompatan yang berarti dan kami pastikan per November kali ini kita udah imbang. Dan mesin kita ini kan kerja dan bergerak terus, sangat dinamis, pergerakan pantas. Apalagi kami punya program yang benar-benar pro rakyat. Menurut Taihutu, peningkatan elektabilitas pantas tercermin dari penerimaan masyarakat terhadap program pro rakyat. Dengan program tersebut, masyarakat menilai pantas layak pemimpin Kota Ambon 5 tahun ke depan. Taihutu yakin dengan program pro rakyat dan kerja mesin politik pada minggu pertama Desember dapat dipastikan pasangan Paulus Kastanya dan Samlat Konsina akan mengungguli pasangan lainnya. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah Provinsi Maluku juga membentuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Warga masyarakat Ponegoro, Kecamatan Sirimau memberikan apresiasi dukungan mereka kepada pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota yang dikenal dengan jargon pantas. Mereka yakin pantas akan meraih suara terbanyak Pilkada Kota Ambon 15 Februari 2017 nanti. Samad Lausepa, simpatisan pantas, yakin program-program kerja pantas pro rakyat akan terrealisasi saat keduanya memimpin Kota Ambon periode 2017-2022. Insya Allah kita akan dapatkan itu. Berapa persen? 80%. Sudah sampai sini sudah mengenal calon apalagi wakil wali kota yang tadinya adalah sebagai pernah jadi ketua pengurus masjid Al-Huda, remaja masjid Al-Huda di Ponegoro. Warga masyarakat Ponegoro RT 002 RW 02 dan RT 002 RW 01 berharap pantas dapat memegang komitmen dan janji politik mereka jika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 5 tahun mendatang. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Luki Watimuri dalam orasi politiknya menjelaskan visi misi pantas yaitu mewujudkan Ambon berkeadaban, berdaya saing, sejahtera, berbasis kearifan lokal yang berkeadilan dan didukung partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Visi misi itu adalah amanah yang harus dilaksanakan pantas. Rakyatlah yang menilai calon-calon pemimpin Kota Ambon yang jelas bekerja, amanah dan bertanggung jawab mengedepankan Kota Ambon. Kampanye tatap muka paslon pantas dengan warga Kota Ambon Senin kemarin berlangsung di 3 lokasi,
antara lain Stein Desa Batu Merah dan Ponegoro Kecamatan Sirimau serta Karang Tagepe Farmasi Kudamati Kecamatan Nusaniwe. Devi bin Umar Ongen Limba melaporkan. Kita diskusi, lalu kita cari yang terbaik dari masing-masing prodi dan yang ada di Poltekkes Kemenkes Maluku, sehingga kita bisa mengkolaborasi terkait dengan kalender akademik, dengan kita punya panduan akademik supaya bisa di. Kepala Kantor Hukum dan HAM Maluku Priyadi menilai media sangat berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Karenanya Kementerian Hukum dan HAM merasa perlu membangun kerjasama dengan media massa termasuk TVRI untuk menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat. Menurut Priyadi, banyak masyarakat belum memahami persoalan hukum secara baik. Hal itu diakibatkan masyarakat kurang mendapatkan informasi tentang hukum. Untuk itu, Priyadi berharap LPP TVRI Stasiun Maluku dapat berperan dan membantu menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat. Priyadi menyampaikan hal itu saat bersilaturahmi dengan pimpinan TVRI Stasiun Maluku Rabu pagi. Ya, ini kan sebenarnya menjadi bagian yang sangat strategis, Pak, untuk bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, tentu kami sangat berkepentingan, Kementerian Hukum dan HAM Maluku sangat berkepentingan dengan itu, dan mudah-mudahan rekan-rekan dari TVRI bisa menginformasikan seluruh capaian, kegiatan, tugas dan fungsi di jajaran Kementerian Hukum dan HAM, baik itu di layanan-layanan pemasyarakatan, di layanan imigrasi, kemudian juga di layanan pelayanan hukum. Priyadi menyampaikan keinginan Kementerian Hukum dan HAM untuk membangun kerjasama dengan TVRI. TVRI juga akan digandeng untuk memberitakan sejumlah kegiatan inovasi dan edukasi UPT Kementerian Hukum dan HAM dalam melayani masyarakat. Keinginan Kementerian Hukum dan HAM itu disambut baik pimpinan TVRI Stasiun Maluku. Kepala TVRI Stasiun Maluku Akbar Sahidi mengatakan TVRI membuka diri kepada pihak manapun untuk menyiarkan kegiatan mereka. Menurutnya, TVRI saat ini telah memasuki babak baru. Selain melakukan siaran digital, TVRI juga akan berkontribusi kepada pendapatan negara bukan pajak. Untuk itu, keinginan Kementerian Hukum dan HAM guna memberitakan berbagai kegiatan itu akan dirancang dengan baik. Hamzah Tomia melaporkan. Pelaksana tugas Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ambon, Imam Amin mengatakan, jaminan kecelakaan kerja sangat penting bagi peserta. Ketika mereka mengalami musibah, perusahaan harus menerima mereka kembali untuk bekerja tanpa ada pemutusan hubungan kerja, walaupun akibat musibah itu mereka mengalami cacat tetap atau permanen. Baik, saudara penonton, cukup berbahagia hari ini kami TVRI dikunjungi oleh Kakak Hukum HAM Pak Priyadi, dan kami meminta waktu mumpung beliau masih di sini untuk kita berdialog dengan Pak Priyadi, Kakak Hukum HAM. Baik Pak, terima kasih sudah berkunjung dan kami mohon waktu sebentar Pak. Siapa? Ini dalam pantauan kami dalam 1 tahun terakhir Kanwil Hukum HAM beserta jajarannya sudah dikunjungi oleh Pak Menteri ya. Dalam kunjungan terakhir 2 pekan lalu katakan atau pekan lalu ada hal yang penting yang menjadi wejangan dari Pak Menteri. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya Pak Menteri, kehadiran Pak Menteri sudah direncanakan cukup lama, tetapi karena ada beberapa kendala dari pimpinan, sehingga perjalanannya tertunda. Tetapi ada 3 hal yang menjadi perhatian khusus oleh Pak Menteri. Yang pertama itu terkait dengan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama di bidang layanan-layanan publik. Beliau menganggap bahwa layanan publik yang ada di jajaran Kementerian Hukum dan HAM Maluku itu cukup mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yang pertama itu terkait dengan layanan pemasyarakatan. Secara teknis peningkatan di bidang pelayanan publik itu terutama layanan informasi berbasis IT. Nah, ini yang menjadi salah satu
pekerjaan yang sudah kita selesaikan. Nah, sehingga layanan publik yang berbasis IT ini sasarannya sebenarnya adalah bagaimana memudahkan akses layanan terhadap masyarakat sekaligus mengulangi atau memotong penyimpangan-penyimpangan, katakanlah dari sisi korupsi dan pungli. Nah, ini yang yang diapresiasi oleh Pak Menteri. Pak mungkin sebelum dua yang lain, tapi layanan informasi berbasis IT ini sudah dikedepankan oleh Kanwil Hukum HAM beserta jajarannya sejak kapan, dan apakah Kanwil Hukum HAM wilayah lain pun juga sudah menerapkan itu? Ya, yang di Maluku itu baru pertama kali Pak di seluruh Indonesia. Berarti ini akan menjadi contoh untuk diterapkan ke unit yang lain. Pak Menteri punya keinginan seperti itu. Misalnya karena kendalanya kita di masalah geografis, nah sehingga layanan kunjungan berbasis IT misalnya perlu dikedepankan. Ya, perlu dikedepankan sehingga tidak perlu datang ke sini, tetapi cukup dengan menggunakan IT. Kemudian layanan kunjungan atau layanan hak lain seperti remisi, pembebasan bersyarat dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini kan layanan ini menggunakan sistem manual. Nah, sehingga sekarang usulan-usulan itu cukup dengan menggunakan soft copy, kemudian kita cek di masing-masing UPT sehingga ini mengurangi mata rantai menunggu berlama-lama. Jadi tidak bisa lama-lama lagi sekarang. Cukup misalnya 1 minggu itu SK bisa keluar. Kalau dulu itu biasanya sampai berbulan-bulan karena harus lewat laut, kemudian berkasnya kita periksa lagi, harus sidang TPP lagi. Nah, itu yang dianggap dalam pemahaman kami Pak yang awam ada 17 UPT Pak. Ya. Di wilayah hukum HAM 17 UPT sudah menerapkan sistem informasi berbasis IT ini Pak. Betul Pak. Jadi seluruh UPT baik di masyarakatan maupun imigrasi itu sudah menerapkan itu. Tetapi memang di beberapa UPT seperti digeser, kemudian di One Rally Pak, itu kadang-kadang itu jaringannya tidak terlalu baik. Nah, sehingga memang di UPT ini kadang-kadang mengalami kendala. Tetapi ini bukan menjadi masalah utama, sehingga bisa dikirimkan lewat basisnya lewat SMS pakai WhatsApp gitu ya. Cuma SK-nya di copy saja, di foto, kemudian kita dikirimkan ke Kanwil. Kanwil tinggal menandatangani saja. Kanwil melakukan pemeriksaan, sidang TPP paling 1 minggu bisa. Jadi berarti sekali lagi kami memberikan acungan jempol untuk Kanwil Hukum HAM karena sudah menerapkan ini. Bahkan Pak Menteri pun juga memuji ini kan Pak. Ini berarti akan diterapkan mungkin juga untuk seluruh wilayah Kanwil Hukum HAM. Informasi kemarin dari Pak Menteri besok Pak, ini kepastiannya hari Senin besok tanggal 27 itu akan diumumkan secara nasional. Karena itu terutama ini baru pertama kali di seluruh Indonesia. Nah, Kementerian sudah menggunakan ini? Kementerian belum Pak. Belum Pak. Nah, sehingga inilah mengapa kawan-kawan yang ada di lapangan kami dorong terus-menerus untuk melakukan inovasi. Dan inovasi ini salah satu moto kami. Kami pasti melayani tanpa korupsi, tanpa narkoba dan non diskriminasi. Dan pelayanan yang cepat. Layanan cepat, sederhana Pak, tidak berbelit-belit, murah. Karena ini akan memotong mata rantai yang yang sebelumnya ini menjadi kendala kita di yang menarik Pak. Kementerian belum menerapkan itu. Itu berarti wilayah hukum HAM provinsi lain pun belum. Penggodokan sumber daya manusia untuk menggarap ini berapa lama? Sebenarnya dari bulan April Pak ya. Kami canangkan bulan April itu bulan tertib pemasyarakatan. Nah, karena itu sejak bulan itu rekan-rekan kami motivasi terus-menerus. Memang tidak mudah untuk merubah mindset Pak. Tetapi kami paksa, kami ikuti terus-menerus, kami bimbing, kami bina sampai staf terendah. Jadi kami tidak cuma sekedar memerintah, tetapi kami turun ke lapangan, baik di kantor wilayah sendiri, ke UPT kami turun sendiri. Kami kasih tahu, ini di sana sudah begini, di sana sudah begini. Banyak sistem aplikasi IT yang berkembang, sehingga kita bisa, pengalaman kami itu di beberapa daerah menjadi modal
modal saya terutama Pak. Dan sebenarnya dulu ketika saya di Banjarmasin itu sudah kami launching di sana, tetapi karena tempatnya sangat jauh Pak, itu sebenarnya kami copy ide dari sana, kami bawakan ke sini dan ternyata memang baru pertama kali di seluruh Indonesia. Ini menarik juga karena dialog-dialog santai seperti ini ternyata kita mendapatkan sebuah inovasi baru Pak. Perlu disosialisasikan mungkin secara lokalan di Maluku bahkan juga secara nasional. Apa sudah diupayakan itu? Besok kami diminta oleh Pak Menteri untuk memberikan memberikan paparan. Jadi beberapa kegiatan sebenarnya tidak cuma itu Pak. Kami ada 3 kegiatan tadi. Yang pertama soal IT, yang kedua berkaitan dengan penanaman gerakan tanam palawija. Ya, kemudian yang ketiga sistem non diskriminasi, pelayanan non diskriminasi. Jadi 3 ini sebenarnya kami canangkan sejak bulan April dan Juni Pak. Cukup cepat. April dan Juni. Ya memang ini baru dilaksanakan di 2 tempat Pak. Jadi di Ambon dan di dua OPT baru. Tapi ini menjadi menjadi model dan kami tetapkan di 2 OPT ini kami jadikan lapas percontohan. Oke, ya. Mudah-mudahan saja inovasi ini bisa diadopsi oleh kementerian dan bisa diterapkan secara nasional berbasis IT. Mudah-mudahan pelayanan cepat Pak. Ya. Satu hal Pak Pri, Kanwil Hukum HAM kan ini institusi vertikal. Koordinatif dengan Pemda sampai sejauh mana? Saya beruntung Pak. Saya di sini itu beruntung karena ternyata rekan-rekan terutama dari Forkominda itu sangat sangat baik ya. Artinya koordinasi kita sangat baik, sangat akrab sehingga kalau ada masalah-masalah yang sifatnya teknis itu kami cukup telepon saja dengan Pak Kapolda, telepon Pak Kajati, telepon Pak Panglima, telepon Pak Gubernur, telepon Pak Wagub, Pak ini mohon maaf karena memang inilah sebenarnya di level pimpinan itu sebenarnya komunikasi sinergi itu sudah sangat bagus. Nah sekarang persoalannya ketika kita masuk ke wilayah masing-masing di UPT ini barangkali perlu ada penguatan perubahan mindset dan perilaku. Karena satu pekerjaan kita harus berbicara dari sistem Pak. Satu pekerjaan pasti akan memengaruhi pekerjaan yang lain dan kita sekarang hukum dan HAM tidak mungkin bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu karena itu sinergi harus dibangun. Komitmen kita untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing harus diterapkan, tetapi sekaligus harus bersinergi dengan yang lain. Membangun jaringan itu menjadi sangat penting Pak, karena jaringan kita memang jauh, sekaligus masyarakat bisa tahu bahwa keberadaan kita masing-masing ada, bahwa pemerintah hadir, nawacita hadir itu tidak cuma lewat pidato-pidato, tetapi memang kita harus secara nyata harus terjun ke lapangan. Dan Pemda, provinsi dan kabupaten kota sudah memahami betul pendekatan yang sejak April tadi, pelayanan informasi berbasis IT tadi Pak. Saya beruntung Pak, karena Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD misalnya, Pak Sekda itu sangat care terhadap Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa care? Misalnya kami di Dubu diberikan tanah 3 hektar, kami di Somlaki diberikan tanah 5 hektar, kami di Piru diberikan tanah, dikasih tanah 3 hektar untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Dan itu tidak cuma sekedar memberikan saja Pak, tetapi responnya sangat cepat sekali. Kalau gitu Pak Pri nanti apa yang bisa kami bantu. Bahkan Pak Gubernur sendiri Pak itu ketika kami lapor ke beliau apa yang Pak Kanwil perlukan, sehingga ketika kami minta mohon izin Pak, kami perlu membangun lapas narkotika. Oh ya, kita carikan tanahnya, itu di sana tanahnya, coba dicek dulu. Nah, hal seperti ini tentu akan menambah sinergitas kita. Jalinan kerja yang baik. Jalinan kerja yang baik, percepatan tugas dan fungsi akan menjadi baik. Sama dengan TVRI Pak, saya beruntung karena ketemu sama Bapak. Ya, kita beruntung Pak. Ya. Siap. Dari ngobrol-ngobrol santai ternyata dapat ide besar yang mungkin nanti secara nasional kan. Pelayanan informasi berbasis informasi IT. Karena bagaimanapun juga ini memang untuk memotong mata rantai penyimpangan.
pungli, korupsi, Pak, itu harus dipotong lewat situ. Tanpa itu, Pak, tidak mungkin. Kita harus mengurangi pertemuan fisik dalam hal layanan publik. Dan ini mungkin juga ujung-ujungnya reformasi di bidang hukum. Betul, Pak. Jadi hukumnya juga harus dirubah, reformasi, Pak. Bahkan kemarin kami sampaikan kepada Pak Menteri, Pak, kelihatannya kita tidak cukup dengan reformasi, Pak. Tetapi kita harus revolusi. Jadi Pak Menteri ketawa. Nah, tapi saya kira Pak Kanwil benar. Jadi ketika kami kemarin di kantor, Pak, disampaikan bahwa Pak Kanwil luar biasa. Terima kasih, Pak. Baik Pak Pri, banyak hal sebenarnya, tapi kita sepakati ya sekitar 5-10 saya pending, tapi ke depan kita akan ngomong-ngomong lagi yang banyak hal, mengangkat 17 UPT dengan persoalannya, Pak. Ya. Baik. Terima kasih Bapak, kami juga ingin ada koreksi, masukan, usulan dari rekan-rekan di media. Nah, mudah-mudahan ini kita juga bisa ditindaklanjuti dan mungkin ada beberapa masalah-masalah yang ada di UPT, paling tidak kami berharap untuk teman-teman bisa menginformasikan kepada kami yang tidak baik di mana. Nah, ini akan lebih baik kita perbaiki bersama. Terima kasih Pak Pri. Baik Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Baik. Demikian saudara penonton bincang-bincang kami dengan rekan Biro Hukum HAM Pak Priyadi. Semoga bermanfaat. Teristimewa soal tadi pelayanan informasi berbasis IT yang kita doakan diadopsi oleh jajaran hukum HAM setanah air. Terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian tadi dialog singkat tentang berbagai terobosan yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Maluku bersama rekan kami Lucky Supakua. Kini kita beralih ke berita selanjutnya. Eastern Fleet Quick Response bentukan Lanal Tual meringkus 3 perompak bersenjata yang menyandra sebuah tugboat di Selat Nerong, Maluku Tenggara. Seluruh anak buah kapal dapat diselamatkan sementara para penyandra diringkus. Sebuah tugboat milik PT Samudra Atlantik disandra di Selat Nerong, Maluku Tenggara oleh perompak bersenjata api. Laporan masyarakat menyebutkan sedikitnya 6 orang bersenjata api terlihat di atas kapal tersebut. Mendapat laporan itu, Komandan Lanal Tual Kolonel Laut Hartanto Nugroho segera melakukan rapat untuk penyelamatan ABK yang menjadi sandra dalam peristiwa itu. Pasukan AFK Air atau Eastern Fleet Quick Response yang baru dibentuk sesuai arahan Kasal diterjunkan ke lokasi. AFQ Air atau Armada Reaksi Cepat adalah pasukan khusus yang dipersenjatai dengan canggih untuk melakukan operasi-operasi penyelamatan sebagai bagian dari respon terhadap gangguan keamanan maupun tindak pidana di laut. Pasukan AFQ Air Lanal Tual yang diterjunkan ke lokasi pembebasan kapal dan sandra itu dibagi 2 regu. Masing-masing regu terdiri dari 8 personil. Pasukan tersebut berhasil melumpuhkan perompak dan membebaskan ABK yang menjadi sandra dalam peristiwa itu. Rangkaian peristiwa tersebut merupakan simulasi yang dilakukan Lanal Tual baru-baru ini. Dan Lanal Tual Kolonel Laut Hartanto Nugroho mengatakan pasukan AFQ Air dibentuk untuk mengantisipasi terjadinya penyanderaan kapal di seluruh Indonesia berdasarkan laporan masyarakat maupun informasi intelijen. Berdasarkan perintah dari pimpinan TNI AL yang ditujukan kepada Pangarmatim, kemudian setiap Lantamal dan Lanal itu membentuk suatu pasukan reaksi cepat yang dinamakan Eastern Fleet Quick Response, di mana latihan ini kita simulasikan ada kejadian perompakan di salah satu kapal sipil, kemudian kita laksanakan aksi dengan secara cepat, aman, tanpa ada korban di pihak TNI. Dari Tual, Ongen Tati Pikalawan melaporkan. Pemirsa, susunan dan nomenklatur perangkat daerah Provinsi Maluku akan mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan susunan perangkat daerah Provinsi Maluku saat ini sedang dibahas oleh Pansus DPRD Maluku. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Maluku saat ini sedang dibahas oleh Pansus DPRD Maluku.
Hasil kerja Pansus DPRD disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Edwin Huwai kemarin. Berdasarkan Ranperda yang diusulkan oleh pemerintah provinsi, susunan perangkat daerah Provinsi Maluku terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah. Perangkat daerah memiliki tipe dan kewenangan masing-masing. Sesuai Ranperda, Dinas Daerah akan dibentuk 24, sedangkan badan akan dibentuk sebanyak 6. Susunan perangkat daerah yang akan dibentuk sebagian diantaranya mengalami perubahan nomenklatur dari semula. Dinas Pekerjaan Umum misalnya akan berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Ketahanan Pangan mengalami perubahan dari Badan Ketahanan Pangan. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah Provinsi Maluku juga membentuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketua Pansus Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Maluku Lutfi Sanaki mengatakan perubahan tersebut dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan. Sanaki mengatakan dengan adanya struktur baru tidak ada lagi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar unit kerja. Rapat paripurna internal DPRD untuk memberikan persetujuan atas kerja Pansus. Julius Padaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku siap menjawab kekurangan tenaga kesehatan di Maluku. Kekurangan tenaga kesehatan umumnya terjadi di daerah perbatasan dan terluar. Minimnya tenaga kesehatan di daerah terluar dan perbatasan di Maluku mendapat perhatian serius dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku. Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku Hairudin Rasako menyatakan Poltekkes siap menjawab kekurangan tenaga kesehatan di Maluku. Hal itu sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rasako menyatakan peningkatan kualitas bagi para mahasiswa menjadi program utama dalam menciptakan lulusan yang siap pakai. Apalagi saat ini Poltekkes telah menambah tenaga pendidik melalui sumpah PNS. Rasako mengakui melalui penyelarasan standar penilaian akademik mampu menambah wawasan bagi para mahasiswa yang menuntut ilmu di Poltekkes Kemenkes Maluku. Rasako menyatakan pihaknya terus memantapkan dan menampilkan diri sebagai lembaga ilmiah yang dipercaya negara. Olehnya itu Rasako berharap melalui penyelarasan kurikulum mampu meningkatkan kemampuan para mahasiswa agar bisa bersaing di pasar kerja nanti. Nah, panduan akademik ini pada Poltekkes Kemenkes Maluku ini baru pertama kali kita diskusi, lalu kita cari yang terbaik dari masing-masing prodi dan yang ada di Poltekkes Kemenkes Maluku sehingga kita bisa mengkolaborasi terkait dengan kalender akademik dengan kita punya panduan akademik supaya bisa disinkronisasi sehingga keluarlah buku panduan akademik untuk Poltekkes Kemenkes Maluku secara keseluruhan, baik yang ada jurusan di Poltekkes Kemenkes Maluku di Ambon maupun yang ada di Tual, Masohi, dan Songlake. Nah, itu kita punya keselarasan dalam pertemuan itu untuk membahas terkait dengan buku panduan akademik. Nah, ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 terkait dengan Standar Pendidikan Nasional untuk Pendidikan Tinggi. Saat ini kekurangan tenaga kesehatan di Maluku utamanya di daerah perbatasan dan terluar, yakni tenaga kesehatan lingkungan, gizi, dan tenaga analis kesehatan. Fani Letahid melaporkan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kembali meluncurkan 2 program baru. Kedua program tersebut telah disosialisasikan kepada para pencari kerja di daerah ini. Dua program baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu masing-masing Jaminan Kecelakaan Kerja dan Rumah Sakit Trauma Center. Dua program baru yang diluncurkan itu Selasa pekan ini telah disosialisasikan kepada sejumlah tenaga kerja maupun pemilik perusahaan di daerah ini.
Kedua program baru ini disebut-sebut akan sangat menguntungkan peserta BPJS Ketenagakerjaan di daerah ini. Pelaksana tugas Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ambon, Imam Amin mengatakan jaminan kecelakaan kerja sangat penting bagi peserta. Ketika mereka mengalami musibah, perusahaan harus menerima mereka kembali untuk bekerja tanpa ada pemutusan hubungan kerja, walaupun akibat musibah itu mereka mengalami cacat tetap atau permanen. Sementara Rumah Sakit Trauma Center merupakan program kerjasama dengan rumah sakit tertentu. Setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja akan dirawat di rumah sakit tersebut tanpa beban biaya perawatan. Seluruh beban biaya perawatan tersebut akan menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan hingga selesai perawatan. Menurut Imam Amin, program ini bertujuan agar setiap tenaga kerja dapat mengetahui peran BPJS Ketenagakerjaan yang sesungguhnya. Untuk BPJS Ketenagakerjaan saat ini dapat diakses lewat layanan elektronik dan internet. Sosialisasi yang dilakukan itu diharapkan dapat diikuti dengan baik karena nantinya akan bermanfaat bagi tenaga kerja di daerah ini. 180 peserta yang mengikuti sosialisasi itu berasal dari sejumlah perusahaan di daerah ini. Otniel Kotadini dan Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Maluku, Jamaluddin Bugis, mengatakan harmonisasi kehidupan umat beragama yang dicapai selama ini patut dihargai semua anak bangsa di daerah ini. Salah satu aspek yang turut mempengaruhi terciptanya harmonisasi itu adalah menguatnya kearifan lokal. Damai Maluku, FKUB Provinsi Maluku. Konflik pada masa-masa lalu menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda di Maluku. Pemulihan pasca konflik di Maluku telah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat sipil. Hasilnya, kehidupan masyarakat saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Untuk mempertahankan kondisi tersebut, Institut Tifa Damai dan Habibie Center melaksanakan berbagai kegiatan yang bermuara pada terciptanya harmonisasi kehidupan umat beragama yang berkeadaban, saling menghargai, menghormati berbasis kearifan lokal. Institut Tifa Damai Maluku dan Habibie Center dalam mengkampanyekan perdamaian hakiki di Maluku telah melakukan berbagai penguatan kapasitas bagi komunitas beragama, antara lain dialog publik dan seminar. Selain itu diluncurkan pula buku panduan untuk mediasi. Harapan saya buku ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang karena sebenarnya saya merasa bahwa banyak sebenarnya orang-orang Ambon yang bisa menjadi tokoh-tokoh perdamaian walaupun hanya dalam komunitas kecil. Jadi semoga ini bisa dibaca dan digunakan. Saya dengar akan dicetak sebanyak 3.000 buku. Jadi semoga penyebarannya lebih luas, banyak orang yang bisa mendapatkan dan banyak orang yang bisa mengambil manfaatnya sehingga itu berkontribusi pada perdamaian yang lebih baik lagi di Ambon. Mungkin menurut saya itu pesan moral untuk masyarakat Ambon adalah tetap menjaga kerukunan beragama walaupun ada provokasi yang sering terjadi, itu harus dijaga. Karena orang Ambon sangat punya kearifan lokal yang sangat banyak yang perlu dipelajari oleh daerah-daerah lain. Jadi menjaga kerukunan itu menjadi hal yang penting. Kami sungguh sangat berharap agar dengan adanya peluncuran dan diskusi mengenai buku-buku ini dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat maupun pihak pemerintah dalam tetap menjaga dan meningkatkan kualitas daripada pertanian di wilayah Maluku. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Maluku, Jamaluddin Bugis mengatakan, penguatan kapasitas masyarakat tentang harmonisasi kehidupan umat beragama merupakan langkah strategis untuk memberikan muatan positif bagi terciptanya harmonisasi kehidupan beragama yang berkesinambungan di Maluku. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ibrahim Sangaji menyebutkan, penguatan kapasitas umat beragama itu sangat bermanfaat, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pembangunan di berbagai sektor. Abu Sahubawa Cak Tamaela melaporkan.